Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Baik, pada video sebelumnya kita membahas tentang definisi, sejarah, dan beberapa teori-teori tentang pembentukan dari makhluk hidup. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu mikroba yang umum ditemukan, yaitu archaea, bakteri, dan bakteri. Jangan kemana-mana, saksikan video ini hingga selesai. Nah, sekarang kita masuk pengklasifikasian dari archaea, bakteri, dan bakteri. Nah, karena kemajuan dari teknologi, kemudian Carlos juga sudah mempropose pengelompokan dari makhluk hidup. Nah, pengelompokan dari archaea, bakteri, dan bakteri ini tidak hanya berdasarkan dari bentuk morfologi saja, tapi sekarang sudah masuk berdasarkan pewarnaan gram ya, untuk menentukan dari dinding sel dari archaea, bakteri, dan bakteri. Ya, kemudian kita juga mengenal ada struktur tambahan, karena struktur tambahan dari masing-masing spesies itu juga berbeda. Kemudian ada juga yang bentuk makroskopisnya, bentuk mikroskopisnya gitu ya, apabila ditumbuhkan pada beberapa media, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, bagaimana tepiannya gitu ya. Dan juga bagaimana reaksi-reaksi yang ditimbulkan apabila bakteri ini ataupun suatu archaea bakteri itu ditumbuhkan pada media spesifik atau media tertentu. Dan juga yang terakhir, yang paling penting, yaitu bagaimana komposisi dari DNA dari bakteri dan archaea bakteri. Nah, semua jenis-jenis dari pengklasifikasian dari archaea, bakteri, dan bakteri ini sudah bisa kita lihat ya daftarnya dan hasilnya itu menggunakan Bergey's Manual Determinative of Bacteriology. Jadi dalam suatu buku itu kita bisa melihat berbagai jenis bakteri dan bagaimana sifat-sifatnya, baik itu morfologinya, baik itu reaksi biokimia dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pertumbuhan dan perkembangan dari archaea, bakteri, dan bakteri. Nah, secara umum pertumbuhan dan perkembangan dari dua mikroorganisme ini dibagi menjadi 4 tahapan yang harus dilalui dari mikroorganisme ini. Yang pertama yaitu adalah lag fase, yang kedua log fase, yang ketiga ada stationary fase, dan yang keempat dead fase. Ya, pertama, log fase adalah kondisi di mana bakteri dan archaea bakteri ini beradaptasi dengan lingkungan. Nah, biasanya archaea bakteri memiliki kemampuan untuk adaptasi dulu terhadap lingkungan, kemudian mengidentifikasi sumber-sumber makanan yang ada yang dapat dimanfaatkan. Nah, pada fase ini disebut dengan lag fase. Nah, ketika lag fasenya sudah selesai, baru masuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses log fase. Sesuai dengan namanya, log fase artinya pertambahan dari jumlah populasi dari bakteri. Dari satu sel membelah jadi 2 sel, 2 sel menjadi 4 sel, kemudian setelah jadi 4 sel menjadi 8 sel, dan begitu seterusnya. Ya. Karena sudah beradaptasi dengan lingkungan, makanannya sudah cukup tersedia, sehingga terjadi penambahan populasi dari archaea, bakteri, dan bakteri. Nah, setelah pada fase ini masuk langsung ke fase stationary fase. Nah, stationary fase ini adalah fase di mana populasi bakteri itu relatif lebih stagnan. Artinya jumlah dari populasi bakteri itu secara umum tidak ada mengalami pertambahan. Kenapa ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena makanan sudah mulai langka, adanya zat-zat buangan dari masing-masing mikroba sehingga bersifat toksik antara suatu mikroba dengan mikroba yang lain. Nah, karena makanannya sudah sangat terbatas atau tipis, lama-lama masuk ke dalam fase selanjutnya, yaitu dead fase. Nah, dead fase ini ada mikroba yang
mati ya, walaupun ada pertumbuhan dari sel, tapi kebanyakan dari populasi bakteri itu jumlahnya akan menurun ya, karena ketiadaan makanan, sehingga populasi dari bakteri tersebut atau archaea bakteri tersebut menurun. Nah, apabila kita tampilkan dalam bentuknya kurva ya, dalam bentuk kurva, log fase itu relatif datar, kemudian log baru dia naik ke atas karena ada pertumbuhan dari populasi bakteri, kemudian masuk ke dalam fase stationary fase, yaitu relatif lebih flat ya, walaupun sebenarnya tidak terlalu flat, agak sedikit melengkung, tapi agak flat gitu ya, agak melengkung ya. Nah, agak melengkung di sini pertumbuhan populasi bakteri ada yang naik ya, dan ada juga yang turun ya, artinya ada beberapa bakteri yang membelah dan ada beberapa bakteri yang mati, sehingga bentuknya itu relatif agak flat ya, agak melengkung. Kemudian ketika sudah tidak ada makanan ya, dan ada juga kondisi lingkungan yang tidak kondusif ya, baru menurun populasinya ya. Jadi begitu kurvanya, awalnya kurvanya datar, kemudian naik, kemudian agak melengkung ya, tidak flat tapi agak melengkung, kemudian terjadi penurunan. Nah, begitu kurva dari pertumbuhan archaea bakteri dan bakteri. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang pergerakan dari bakteri dan archaea bakteri. Mungkin ada mahasiswa pernah mendengar yang namanya taksis ya. Taksis adalah pergerakan dari makhluk hidup, dan bakteri atau archaea termasuk dari makhluk hidup, yang disebabkan oleh adanya rangsangan. Jadi harus ada rangsangan dulu baru dia bergerak ya. Berbeda dengan nasti, ada atau tidaknya rangsangan, suatu makhluk hidup itu sudah bergerak ya. Tapi berbeda dengan taksis harus ada rangsangan dulu baru bergerak. Nah, pada bakteri ya, ada yang sifatnya itu kemotaksis dan kemorepelen. Kemotaksis itu adalah pergerakan dari bakteri menuju sumber rangsangan yang disebabkan oleh adanya zat kimia. Nah, lawannya adalah kemorepelen, yaitu adalah pergerakan dari bakteri atau archaea bakteri menjauhi dari rangsangan dari suatu zat tertentu. Nah, kalau kemoatraktan ini biasanya disebabkan karena adanya makanan ya, sehingga bakteri menuju pusat rangsangan ya, karena dia butuh makan, bakteri butuh makanan juga untuk pertumbuhan dan berkembang biak. Sedangkan kemorepelen itu menolak bakteri karena adanya, salah satunya itu adalah zat antibiotik, sehingga apabila mendekati rangsangan dia akan mati mikrobanya ya, maka lebih baik si mikrobanya itu atau archaea bakteri dan bakterinya itu menjauhi dari pusat rangsangan. Nah, itu disebut dengan kemoatraktan dan kemorepelen yang disebabkan oleh adanya zat kimia. Sedangkan rangsangan itu tidak hanya disebabkan oleh zat kimia saja, disebabkan oleh adanya aliran listrik atau magnet listrik gitu ya, ada disebabkan oleh zat kimia, ada gravitasi, ada cahaya ya, dan juga ada temperatur juga gitu. Jadi secara umum bisa menjauhi, bisa mendekati ya, tergantung kepada efek yang akan ditimbulkan kepada archaea bakteri dan bakteri tersebut. Jika berbahaya maka dia akan menjauhi, dan jika bermanfaat seperti makanan dia akan berusaha untuk mendekati dari sumber rangsangan. Baik, sekian dulu video kali ini, semoga menambah wawasan. Baik, silakan ada dari mahasiswa mungkin yang mau melihat chapter per chapter dari pembahasan archaea bakteri dan bakteri, dapat dilihat pada kotak deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.